Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan. Mari Bapak Ibu kita berdoa bersama. Allah Bapa kami di surga, segala puji syukur kami panjatkan kepadamu atas kasih anugerah pemeliharaan-Mu yang begitu sempurna dalam kehidupan kami, sehingga hari sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Pada kesempatan ini Bapa, kami juga rindu untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu. Terlebih lagi kami dapat melakukannya apa menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Roh Kudus kuasai hati kami dan pikiran kami juga, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, tanpa terasa waktu sudah berlalu demikian cepatnya. Saat ini kita sudah melewati pertengahan tahun 2020 dan sebentar lagi kita juga akan menyambut Natal. Nah, tahun ini adalah tahun yang penuh dengan tantangan dan goncangan. Kalau sampai hari ini kita masih ada, tentunya bukanlah merupakan suatu kekuatan dari kita, tapi karena pemeliharaan Tuhan dalam hidup ini. Karena itu kita perlu sekali mengucap syukur atas perlindungan dari hari ke hari dalam melewati wabah pandemi ini. Baik Bapak Ibu, tema kita pagi hari ini adalah bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu. Mari kita baca dalam kitab Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Bapak Ibu, ayat di atas ini menceritakan tentang doa Tuhan Yesus di Bukit Getsemani bersama beberapa orang muridnya. Saat itu Yesus begitu takut dan gentar karena tahu sebentar lagi saatnya akan tiba untuk menyerahkan hidupnya menjadi korban akan penebusan dosa-dosa kita. Nah, di tengah kegentaran hatinya, dia berdoa kepada Bapa di sorga. Dia tidak mencari siapapun juga, tapi dia hanya mencari Bapanya. Dan saat itu Yesus memohon, jikalau mungkin dia diluputkan. Dalam hal ini, Yesus ingin memberikan teladan juga bagi kita semua. Apapun persoalan, pergumulan yang sedang kita hadapi, baik itu pergumulan berat atau ringan, bukanlah untuk kita hindari, tapi untuk kita selesaikan dengan membawanya dalam doa permohonan kepada Bapa di sorga. Nah, selanjutnya, ayat pada bagian B-nya, Yesus berdoa, "Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Bapak Ibu, dalam penyerahan penuh kepada Bapa, Yesus tidak meminta agar kehendaknya yang jadi, melainkan ia menyerahkan sepenuhnya pada rencana Bapanya. Dalam hal ini juga Yesus memang sempat memikirkan untuk lari dari kenyataan. Sehingga ia berkata, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Akan tetapi Yesus menyadari bahwa ia sebagai putra Allah tidak boleh menghindar dari kenyataan, agar rencana Allah akan penyelamatan di dunia ini terjadi. Amin. Nah, poin ini juga mengajarkan kita untuk tidak memaksakan kehendak kita kepada Tuhan, tapi mintalah agar kehendak Tuhan yang jadi. Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa Allah memiliki kewajiban untuk menjawab segala keinginan kita. Seharusnya kita sebagai orang percaya mau menyerahkan sepenuhnya segala keinginan permohonan kita hanya kepadanya.
apapun yang Tuhan anugerahkan bagi kita, itulah berkat yang Tuhan sudah sediakan. Berkat yang terbaik bagi kita sesuai dengan rencananya. Banyak hal yang mungkin terjadi dalam perjalanan hidup kita, walaupun terkadang tidak mengenakan, kita harus menghadapi pergumulan yang berat. Akan tetapi kita sebagai anak-anak Allah harus yakin dan percaya kepada rencana Allah yang indah. Sehingga kita selalu menaruh segala pengharapan dan beriman bahwa Tuhan pasti memberkati kehidupan kita. Sebagaimana yang dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Konteks ayat di atas ini merupakan suatu surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia kepada bangsa Yehuda. Nah, peristiwa ini terjadi ketika bangsa Yehuda sedang berada di pembuangan, yaitu di Babel. Tuhan mengizinkan bangsa Yehuda ditawan di Babel selama hampir kurang 70 tahun lamanya. Tujuannya supaya bangsa Yehuda mau bertobat dan kembali kepada Tuhan, serta mengendalikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dalam masa pembuangan tersebut, mereka mengalami kehidupan yang tidak layak, diperlakukan sebagai budak dan tawanan yang tidak memiliki hak sebagaimana layaknya orang merdeka. Nah, di dalam keadaan yang sangat memprihatinkan, Allah memberikan kekuatan melalui janjinya, supaya mereka tetap bertahan melalui surat yang dikirimkan oleh Nabi Yeremia, dan ini adalah bentuk pertolongan Tuhan kepada bangsa Yehuda. Meskipun dalam keadaan tertekan, Tuhan tetap memperhatikan umatnya di pembuangan. Allah mengizinkan hal itu terjadi sebagai bagian dari proses untuk menjadikan mereka bangsa yang setia kepadanya, sehingga rancangan dan masa depan yang penuh harapan itu dapat dinyatakan. Bapak Ibu, Tuhan sudah memberikan janjinya masa depan yang penuh harapan bagi bangsa Yehuda, umat pilihannya. Tentunya ini juga berlaku bagi kita semuanya ya. Rancangan Tuhan pasti adalah rancangan yang terbaik. Allah sanggup melakukan hal-hal yang tidak ada menjadi ada, sebab baginya tidak ada yang mustahil. Tuhan mengangkat orang-orang yang rendah, yang tidak diperhitungkan, ke tempat yang tinggi, bahkan menempatkan mereka di tempat yang terpandang. Contohnya, sebagaimana Yusuf. Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya ke sumur dan dijual sebagai budak belian, difitnah, lalu dipenjarakan. Namun pada akhirnya kemudian Tuhan dapat mengangkatnya sebagai seorang pemimpin di Mesir. Nah, inilah yang dimaksud dengan masa depan yang penuh harapan. Ini juga selalu tersedia bagi kita semua, bagi yang mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan juga bersedia untuk diproses oleh Tuhan. Bapak Ibu, sudah beberapa bulan ini di seluruh dunia kita sedang menghadapi situasi yang begitu sulit karena wabah pandemi ini, dan kita juga melihat dampaknya begitu besar, baik dalam aspek ekonomi, aspek kesehatan, pekerjaan, dan sebagainya. Sering kita berpikir, mengapa hal ini harus terjadi? Sampai kapan pandemi ini akan berakhir? Mungkin sebelumnya kita sudah punya rencana untuk melakukan traveling atau rencana-rencana lain yang harus kita laksanakan. Namun pada kenyataannya ini harus gagal atau
harus di-reschedule ulang kembali. Bapak Ibu, ternyata apa yang direncanakan oleh manusia belum tentu sesuai terjadi, ya, sesuai dengan keinginan kita. Manusia sering merancangkan sesuatu untuk dapat menikmati sesaat di dunia ini. Tapi Tuhan telah merancangkan yang terbaik bagi kehidupan kita. Sehingga Dia menuntun kita kepada pertobatan menuju pada kehidupan yang benar. Jadi segala sesuatu yang terjadi, pasti Tuhan punya rencana. Pasti juga Tuhan punya maksudnya. Rencana Tuhan pasti adalah yang terbaik. Tentu kita semua menginginkan pandemi ini cepat berlalu, agar kita bisa beraktivitas kembali normal seperti biasa. Untuk itu, Bapak Ibu, kita perlu terus tetap berdoa, memohon pertolongan, perlindungan dari Tuhan, maka kita akan mendapat kekuatan baru, sehingga dapat menjalani masa-masa sulit ini dengan tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan sudah merancangkan yang terbaik bagi kita. Tuhan sudah merancangkan damai sejahtera untuk kehidupan kita. Tuhan juga sudah merancangkan masa depan yang penuh harapan bagi kita. Oleh karena itu, jangan sampai kita merusak segala rencana Tuhan dengan tetap hidup mengutamakan Tuhan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, mari kita baca dalam Matius 6 ayat 31 sampai 33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang hendak kami pakai? Ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu, saya percaya ayat di atas sudah sering kita baca, sudah sering juga kita dengar. Ketika Yesus sedang mengajar murid-muridnya untuk tidak khawatir. Nah, hal ini tentunya juga berlaku bagi kita semua. Terlebih situasi saat ini yang sedang kita hadapi, memang tidaklah dapat dipungkiri ya, kekhawatiran itu muncul dalam diri siapapun juga, karena musuh yang kita hadapi adalah virus yang tidak kelihatan oleh mata, sehingga menyebabkan hidup kita selalu was-was. Kadang-kadang ada yang batuk atau bersin saja, kita langsung lari menghindar, ya, karena kita takut tertular. Belum lagi dampak yang ditimbulkan oleh pandemi ini, khususnya dalam dunia usaha. Banyak yang tidak bisa meneruskan usahanya lagi, karena semua aktivitas toko-toko, mal-mal harus ditutup, mengakibatkan banyak karyawan yang terkena PHK massal, sehingga mereka nggak punya penghasilan bagi keluarganya. Syukur-syukur bagi mereka yang masih tetap dipertahankan oleh perusahaan, walaupun hanya digaji hanya 50%, ada yang 25%. Nah, setelah melewati masa 3 bulan lebih lockdown, kita saat ini sedang masuki adaptasi kondisi yang baru atau new normal kembali. Ada begitu banyak teman-teman pengusaha, baik yang bergerak dalam bidang garment, sepatu, otomotif, dan lain-lain sebagainya, yang mengeluh dan menyayangkan mengapa pandemi ini terjadi sebelum Lebaran. Mengapa enggak sesudah Lebaran saja terjadinya? Karena dalam hal ini pasti semua pengusaha sudah mempersiapkan stok barang-barang mereka, ada yang 2 kali lipat, 3 kali lipat dari kondisi normalnya. Nah, itu semua adalah rencana yang kita manusia yang buat ya. Tapi Tuhan bilang, itu bukan rencanaku. Jadi kita tidak bisa memaksakan segala kehendak kita itu. Nah, sebaliknya, kitalah yang harus menyesuaikan dengan kehendak Bapa dalam seluruh aspek kehidupan kita untuk lebih mengutamakan Tuhan.
Kita kembali pada ayat 31 tadi yang mengatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Ayat 32, semua itu adalah dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengatakan bahwa makanan, minuman, dan pakaian adalah hal-hal yang dikejar oleh orang-orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Dan itu seharusnya bukanlah hal utama yang harus kita kejar. Jika makanan, minuman, dan harta dunia yang menjadi nomor satu yang terus kita kejar, memang betul untuk hidup kita perlu makan dan minum, tetapi tidaklah sebanding dengan nilai hidup yang telah kita dapatkan dari Tuhan. Kalau Tuhan saja sudah memberi kita hidup, maka kita juga harus percaya bahwa Dia akan memelihara hidup kita. Dalam hal ini Tuhan melarang kita untuk memiliki kekhawatiran yang berlebihan. Itu menunjukkan bahwa kita kurang percaya akan pemeliharaan dan kasih Allah dalam kehidupan kita. Jadi kunci penting yang untuk mengalahkan kekhawatiran itu dengan hati mengucap syukur atas kasih Allah yang sanggup memelihara dan menjaga hidup kita. Sehingga kita tidak lagi fokus pada masalah, tetapi fokus pada pemeliharaan Tuhan. Amin. Nah, satu hal lagi yang sering membuat kita khawatir adalah karena kita suka membanding-bandingkan. Ya. Kalau dulu penghasilan kita segini, tapi sekarang kok segini ya. Kalau dulu omset saya segini, tapi sekarang mengapa ya saya hanya mendapatkan sekian. Nah, selanjutnya pada ayat 33, Tuhan Yesus berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, kita sebagai orang percaya diminta untuk mendahulukan, memprioritaskan kerajaan Allah di atas segala hal yang kita pikirkan atau yang kita inginkan. Sehingga kita hanya fokus akan rencana Allah dalam kehidupan kita. Banyak orang Kristen yang bertanya dalam hatinya, kalau ikut Tuhan, pasti ya, hidup kita akan diberkati. Apapun yang kita kerjakan akan berhasil, usaha lancar. Ya. Tapi ada kalanya dalam perjalanan hidup kita ini, kita harus melalui jalan yang berbatu-batu, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Ya. Layaknya kita sedang hiking ke gunung. Namun semua itu adalah bagian dari proses yang harus kita jalani, supaya janji berkat pertolongan pemeliharaan Tuhan itu benar-benar tergenapi dalam hidup kita. Jadi ada harga yang harus kita bayar, yaitu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Kata mencari di sini menunjukkan usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, secara terus-menerus ya, sampai tercapai. Artinya di sini kita harus menempatkan Tuhan Yesus sebagai yang terutama dalam hidup ini dengan mengejar perkara-perkara rohani lebih dari perkara-perkara yang lain di dunia ini. Nah, ini juga bukan berarti segala apa yang kita pikirkan, segala apa hal-hal yang kita inginkan akan dikabulkan Tuhan, melainkan juga segala sesuatu yang kita butuhkan. Ya. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu, janganlah kita memaksakan kehendak kita, tapi biarlah rencana Tuhan yang jadi dalam kehidupan kita. Karena rancangan Tuhan pasti adalah rancangan yang terbaik, bukan rancangan kecelakaan. Bapak Ibu, biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini memberkati kita dalam menjalani kehidupan yang sulit saat ini, dengan menyadari dan percaya bahwa rancangan Tuhan pasti rancangan yang terbaik bagi kita semuanya. Amin, Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam doa. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah firman-Mu ini memberi kekuatan, penghiburan bagi kami. Tuhan, kiranya Engkau juga memberi perlindungan bagi umat-Mu dimanapun kami berada, tutup bungkus dan dari segala wabah-wabah pandemi ini. Kami juga mendoakan bagi umat-Mu yang terkena dampak ekonomi karena pandemi ini, kiranya Engkau juga sebagai Jehovah Jireh yang sanggup membukakan jalan dan memberikan kehidupan bagi mereka semuanya. Terima kasih Bapa,
Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara ibadah kita hari ini. Kami tetap mengundang sidang jemaat untuk dapat mengikuti ibadah online, baik melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12:15 atau melalui channel GIA Maleer di youtube.com setiap hari Minggu pukul 9.30. Bagi sidang jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkan beban doa melalui SMS atau WA di nomor 0821 1965 9019. Happy Sunday and God bless you. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.